صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat muslim yang berbahagia, di dalam Al-Quran kira-kira sepertiganya berupa kisah-kisah, di mana diantaranya adalah kisah-kisah dari orang-orang dan kaum-kaum dari zaman nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum dan sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Allah mengisahkannya dalam Al-Quran tentu saja bukan tanpa maksud, tetapi agar menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup di dunia ini. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf ayat yang ke-111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Sahabat, untuk kali ini saya akan mengajak sahabat semua untuk mengambil ibrah dari kisah Nabi Adam dan iblis sebelum turun dari surga. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk orang-orang yang kafir. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 12 dijelaskan tentang alasan iblis kenapa tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang ia engkau ciptakan dari tanah. Sahabat muslim, iblis tidak mau mentaati perintah Allah
untuk bersujud kepada Adam dikarenakan merasa lebih baik asal penciptaannya daripada Adam. Iblis merasa bahwa asal penciptaan dia dari api membuat dia lebih mulia dibanding Adam yang diciptakan dari tanah. Merasa lebih baik inilah yang menjadi penyebab munculnya kesombongan. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari. Kesombongan merupakan dosa pertama yang diperbuat oleh makhluk Allah, yakni iblis. Dan perilaku sombong inilah yang kemudian pada kehidupan kita ditiupkan oleh iblis dan syaitan kepada hawa nafsu manusia. Sehingga banyak manusia menjadi peniru iblis, yakni bersikap sombong. Dengan tiupan iblis dan syaitan ini kemudian manusia merasa lebih baik dari orang lain karena ilmunya, karena hartanya, karena keturunan, karena ketampanan atau kecantikan, karena kekuatan, karena kekuasaan, jabatan, dan lain-lain, yang kemudian melahirkan sikap merendahkan orang lain. Sahabat muslim, kalau dengan kesombongannya menjadikan iblis dikeluarkan dari syurga, maka kita diingatkan oleh Rasulullah bahwasanya kesombongan itu menjadi penghalang kita untuk masuk syurga. Dalam sebuah hadis Rasulullah telah menjelaskan, An Abdillah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru badarul haqq wa ghamtun nas. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan seberat biji sawi di dalam hatinya. Seorang laki-laki kemudian bertanya, sesungguhnya semua orang senang bajunya bagus, sandalnya juga bagus, apakah itu kesombongan? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat muslim, di dalam sejarah kehidupan telah pula dicontohkan dalam Al-Quran tentang bagaimana akhir dari sebuah kesombongan. Qarun yang sombong karena hartanya, Fir'aun dan Namrud yang sombong karena kekuasaannya, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Thamud yang mereka sombong menolak kebenaran yang dibawakan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Soleh. Mereka semua berakhir dengan kebinasaan. Sahabat, sesungguhnya kalau kita menyadari bahwa semua yang ada pada diri kita hanya milik Allah, dan Allah berkuasa untuk mengambilnya kapan Allah berkehendak, maka tidak sepantasnya lah kelebihan yang ada pada diri kita itu menjadikan kita sombong. Sebaliknya, sikap yang terbaik adalah bagaimana kelebihan yang dititipkan kepada kita itu menjadi aset bagi kita untuk menghasilkan amal solih dan digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita melalui surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah kebahagiaan negeri akhirat
pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sahabat muslim, sikap sebaliknya dari sombong ialah tawadhu. Orang tawadhu memahami bahwa semua kelebihan yang ada pada dirinya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia melihat dirinya tidak lebih mulia, tidak lebih baik dari orang lain. Dan dia akan merasa malu kepada Allah untuk membanggakan diri. Orang tawadhu bersikap ridha ketika dianggap lebih rendah dari orang lain, dan sebaliknya tidak segan untuk memuliakan orang lain. Allah menggambarkan orang-orang yang tawadhu ini dalam surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Kemudian hadis dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma naqasat sadaqatum min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Artinya, sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba yang memiliki sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan tidaklah seseorang yang memiliki sifat tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat, mari kita buang jauh-jauh sikap sombong, dan kita hiasi diri kita dengan sikap tawadhu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله